Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadi Faturrahmah, NIM A5101901008, kelas 3C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah saya buat. Di sini saya diberi tugas untuk membuat mind mapping tentang masalah fisik anak sekolah dasar, dan saya memilih kasus atau masalah obesitas. Di mind mapping saya ini terdapat definisi obesitas, faktor penyebab obesitas, karakteristik obesitas, dan pihak yang harus mengambil sikap untuk mencegah penyakit obesitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis seseorang yang mengalami masalah berat badan akibat kelebihan jumlah lemak tubuh dan dapat menyebabkan beragam gangguan atau penyakit. Gangguan tersebut misalnya gangguan tidur atau sulit tidur. Seseorang yang mengalami obesitas biasanya akan memperburuk kualitas tidurnya dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Gangguan kedua adalah penyakit yang sangat parah, yaitu kolesterol tinggi, darah tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor penyebab obesitas. Pertama yaitu faktor genetik. Seseorang yang mengalami obesitas disebabkan oleh faktor luar dan dalam. Saya akan menjelaskan tentang faktor dari dalam atau faktor keturunan. Di dalam tubuh manusia terdapat gen FTO. Gen FTO yang ada pada tubuh manusia, terlebih anak, mengakibatkan anak memiliki minat yang besar untuk makan makanan berlemak dan manis. Selain itu, gen FTO juga menyebabkan sulit kenyang dalam waktu singkat. Penyebab lain adalah anak-anak yang lahir dari keluarga yang mengidap obesitas dapat memiliki risiko besar untuk mengalami obesitas. Faktor kedua yaitu pola makan. Pola makan yang berlebihan, tidak diatur, dan anak sering makan makanan yang mengandung gula dan lemak jenuh, mengkonsumsi minuman berenergi, lalu anak tidak berusaha untuk aktif bergerak, juga menyebabkan anak obesitas atau anak mengalami obesitas. Hal itu karena lemak yang tertimbun di dalam tubuh tidak dikeluarkan dan akhirnya menyebabkan obesitas. Faktor ketiga yaitu faktor psikologis. Masalah psikologis seperti depresi dengan pekerjaan sekolah atau pekerjaan lain, terkena masalah, bosan, atau masalah emosional lainnya, menjadikan makanan sebagai pelarian untuk keadaan senang pun dapat mengakibatkan anak obesitas seperti makan bersama teman atau merayakan hari ulang tahun dan terlalu makan makanan yang manis dan berlemak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik obesitas. Pertama yaitu anak kurang aktif bergerak. Saat ukuran tubuhnya besar, anak cenderung malas bergerak karena dia lelah membawa tubuhnya yang berat. Karakteristik kedua yaitu terdapat lipatan di beberapa bagian tubuh. Salah satu ciri anak obesitas yang dapat terlihat oleh mata adalah lewat lipatan tubuh. Jika Anda melihat ada lipatan lemak di area lengan, dagu, leher, atau perut, itu artinya si kecil atau siswa atau anak sudah obesitas. Karakteristik obesitas ketiga yaitu menstruasi tidak teratur. Salah satu pertanda obesitas adalah menstruasi tidak teratur. Secara kasat mata, perubahan siklus menstruasi dapat terlihat pada berat badan. Hal itu terjadi ketika terdapat penimbunan lemak, sehingga hormon dalam tubuh terganggu. Akibatnya, siklus menstruasi tidak teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap yang harus diambil oleh pihak sekolah dan pihak keluarga untuk mencegah penyakit obesitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sikap yang harus diambil oleh pihak sekolah.
pihak sekolah adalah pihak yang memberikan edukasi atau nasihat kepada siswa. Maka dari itu, sekolah harus menjadi tempat belajar yang baik dan dibuktikan dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, seperti memberi nasihat siswa tentang pentingnya untuk menjaga berat badan, untuk makan yang bergizi, mengatur pola makan, rajin berolahraga setiap hari, tidak berlebihan terhadap sesuatu. Selain itu, pihak sekolah harus menambah peraturan yang ada di sekolah, seperti pengadaan kegiatan senam atau kegiatan olahraga lainnya, agar anak aktif bergerak, atau agar seluruh anggota sekolah juga sehat dan aktif bergerak. Selain itu, pihak sekolah harus seleksi dalam membeli makanan atau jajanan untuk dijual di kantin sekolah, karena itu adalah konsumsi anak setiap hari. Pihak yang harus memiliki kesadaran dan mengambil sikap untuk mencegah penyakit obesitas selanjutnya yaitu pihak keluarga. Keluarga merupakan faktor penting dalam keberhasilan program mengurangi obesitas atau mencegah obesitas, karena keluarga merupakan lingkup terdekat dari anak atau yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, keluarga harus lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak. Untuk mencegah obesitas, keluarga juga harus mengambil sikap untuk mengatasi penyakit obesitas tersebut karena sangat membahayakan kesehatan dan nyawa anak. Sikap yang dapat diambil oleh keluarga seperti mengatur pola makan anak, seleksi dalam membeli, seleksi atau mengawasi anak ketika anak ingin membeli makanan. Jangan sampai anak kita makan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya, dan anak-anak kita jangan sampai memakan makanan yang sembarangan dan tidak halal. Memasak makanan sendiri untuk anak-anak. Selain itu, orang tua harus memasak makanan yang bergizi dan mengandung berbagai serat untuk kesehatan anak. Selain itu, pihak keluarga adalah pihak yang paling dekat dengan anak. Oleh karena itu, orang tua atau pihak keluarga harus memberikan nasihat kepada anak untuk menjaga kesehatannya, seperti berolahraga, tidak makan makanan sembarangan, makan makanan yang halal, tidak tergiur dengan makanan yang sudah kekinian, atau tidak tergiur dengan makanan-makanan yang lezat. Selain itu, sebagai orang tua, kita harus mengawasi anak dalam beraktivitas di rumah atau di luar rumah, seperti mengatur jadwal menonton televisi. Biasanya kalau menonton televisi atau bermain HP itu dalam posisi diam. Akibatnya lemak dalam tubuh tidak terbakar atau tidak ada aktivitas pembakaran lemak pada tubuh. Selain itu, orang tua harus menyayangi anak tanpa syarat. Dalam kondisi apapun, anak harus disayangi oleh orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar anak. Apabila anak mengalami obesitas, maka orang tua juga harus menyayangi anak, dan orang tua juga harus bekerja keras agar anak dapat sehat dan ceria kembali. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.